Bang Wisnu, untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami di studio yaitu Adi Darmawan, Sekjen Paradi Bersatu, serta Refli Harun, pengacara Roy Suryo. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih sudah bergabung di Prime Show. Kita ke Bang Adi. Bang Adi, jadi Anda sebenarnya mendesak MA untuk segera menerbitkan aturan terkait batasan pengajuan pra-peradilan. Apa dasarnya, Bang? Dasarnya adalah abuse of process. Oke. Bahwa satu proses yang dilakukan ini adalah prosedural yang sebenarnya tidak boleh melampaui substansi perkara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terjadi victimization litigation namanya. Ya, artinya menghambat. Ini ada kekeliruan sebenarnya di dalam praktek. Bahwa kita kemudian meminta supaya ini bisa dikeluarkan perma atau peraturan Mahkamah Agung atau surat edaran Mahkamah Agung dikarenakan gini, karena adanya cicilan ini tadi harusnya tidak bisa dilakukan secara parsial. Kan di dalam putusan Prapit kemarin kita sendiri semua masyarakat Indonesia melihat, membaca, menelaah, mendengarkan putusan itu jelas dikatakan ada upaya menunda-nunda persidangan dan menyalahgunakan Prapit. Nah, inilah yang kami minta agar Mahkamah Agung menjadi perhatian khusus. Mungkin ini masalah Bang Roy tidak terlalu, saya rasa berdampak apa-apa terhadap Prapitnya, karena beliau tidak ditahan. Yang menjadi persoalan kemudian adalah di negara kita, kemudian ini digunakan oleh extraordinary crime, terus masalah-masalah dilakukannya penahanan, kemudian Prapit berkali-kali yang tidak diatur. Ini kan bahaya. Kita belajar pada ada kasus yang cukup menyita publik juga kan, Febri, seperti kasusnya Febri ya, FA ya, bahwa FA ini sudah melakukan Prapit dan kemarin ditolak dan majukan lagi. Nah, ini adalah satu simbol yang mungkin warning buat teman-teman di Mahkamah Agung, karena kita adalah sahabat pengadilan ya, artinya tentunya ini warning buat kita semua, PR kita semua, baik itu advokat maupun hakim, ya kan? Ini tidak boleh. Benar. Harus ada yang mengatur, karena setiap undang-undang, Mbak, setiap undang-undang itu ketika diundangkan pasti ada peraturan pelaksanaannya, yang dinamakan peraturan pemerintah. Sama dengan KUHP. Kalau KUHP itu ada kekosongan hukum di situ, tentunya harus ada aturan pelaksanaannya. Nah, ini kan kekosongan hukum. Dalam praktiknya bisa digunakan oleh orang-orang yang memang melihat ini adalah suatu celah, bukan hal yang salah, tidak. Tetapi pemanfaatan celah ini ketika kemudian berhadapan dengan substansi perkara, maka substansinya hilang, terus proseduralnya jalan. Ini celah aneh. Begitu ya. Baik, sehingga itu yang harus kita cegah. Baik, kalau dia harus dicegah, tapi timnya Roy dianggap sebagai melakukan abuse of process. Gimana Bang Raffi tanggapannya? Ini panjang ini tanggapannya. Jadi begini ya. Kalau kita mau bicara tentang pra-peradilan, kita bicara dua dimensi. Dimensi pertama adalah dimensi yang diatur oleh undang-undang. Dimensi kedua adalah dimensi kasus Roy Suryo secara konkret. Kalau kita bicara undang-undang, undang-undang itu memberikan ya hak kepada pencari keadilan, kepada tersangka untuk mengajukan pra-peradilan. Dan undang-undang menentukan dalam pasal 163-nya dikatakan bahwa ayat 1 ya, dikatakan bahwa kalau pra-peradilan itu berjalan, maka dakwaan dalam pokok perkara itu akan ditunda. Dan itu kemudian terjadi. Beda sama dulu. Kalau dulu cepet-cepetan antara pra-peradilan dan pokok perkara. Nah, pertanyaannya adalah, ya, kenapa kemudian dalam konteks Roy Suryo, pra-peradilan itu dilakukan berkali-kali? Gini, ada soal yang sifatnya technical, ada yang sifatnya substansi. Technical itu begini, pra-peradilan itu secara teoritis hanya berjalan sebanyak 4 hari saja. Hari pertama kita membacakan permohonan. Hari kedua kita mendengar kemudian jawaban dari termohon dan pihak turut termohon. Kemudian pada hari yang sama dikasih waktu 2 atau 3 jam kita membuat replik kalau kita mau menggunakannya. Lalu pihak lawan kita, termohon atau turut termohon, membuat duplik pada hari yang sama. Pada hari ketiga, pemeriksaan saksi dan ahli dari pihak pemohon. Hari keempat, pemeriksaan saksi dan ahli dari pihak termohon. Hari kelima, itu kita bikin kesimpulan yang cuma diserahkan saja, tidak dibahas lagi dalam persidangan. Nah, bisa dibayangkan kalau seandainya kita mengajukan begitu banyak materi dalam time frame yang sangat singkat tersebut. Kelemahan kita adalah, ya, ini psikologi
seorang hakim ya, karena saya juga pernah jadi asisten hakim di Mahkamah Konstitusi, yang paling gampang itu menolak. Kalau menolak itu tidak ada perubahan hukum apapun. Tapi kalau mengabulkan itu perubahan hukumnya luar biasa, bisa membebaskan tersangka dan lain sebagainya. Jadi maksudnya penolakan hakim untuk lebih meringankan. Sehingga kalau seandainya kita seperti kemarin, semua materi kita campurkan jadi satu, sementara pemeriksaan saksi dan ahli cuma dikasih waktu 30 menit, maka yang namanya keadilan substantif akan susah kita dapatkan. Itu satu. Secara substansi, secara teknikal ya, materinya itu kadang-kadang memang berbeda-beda. Sebagai contoh misalnya, materi tentang minta ganti kerugian itu tidak bisa disamakan dengan materi awal. Kan kalau seandainya yang namanya penggeledahan, penangkapan dan penahanan itu melanggar hukum, tapi kalau misalnya semua sudah diuji di peradilan berarti tidak sah, ya kan? Maka kemudian kita hanya bisa minta ganti rugi setelah putusan itu. Itu saja berarti pra peradilan berbeda. Nah, hal lainnya adalah ada abuse of power dari pihak penyidik ketika dia menerapkan pasal-pasal yang tidak relevan dengan kejahatan atau dugaan tindak pidana yang dilakukan. Sebagai contoh dalam kasus Roy Suryo ini adalah diduga ya melakukan fitnah atau pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu ancaman hukumannya cuma 9 bulan. Fitnah itu 3 tahun. Tetapi pasal yang diselundupkan, ini dalil kami, itu adalah pasal Undang-Undang ITE dengan ancaman hukum 8 dan 12 tahun. Jadi, sebelum masuk pada pokok perkara, kami men-challenge dulu pasal-pasal ini. Kalau kami misalnya semua pasal kami satukan dalam satu pra-peradilan, mudah sekali untuk ditolak. Karena pembahasannya tidak komprehensif. Tapi begitu kami membahas satu pasal, hakimnya yang nggak berani sebenarnya. Tapi secara moral, kami menang sesungguhnya. Ketika pasal 32 ayat 1 kami uji di pra-peradilan, kami challenge. Pihak termohon, tolong tunjukkan kepada kami minimal 2 alat bukti untuk menggunakan pasal ini. Tidak bisa dia tunjukkan. Berarti itu kenapa pra-peradilan dibuat berjilid-jilid berulang kali begitu. Dia tidak bisa dia tunjukkan, tapi ya alih-alih dia seharusnya mengabulkan kami, bayangkan pihak termohon itu tidak bisa menunjukkan saksi. Saksinya nggak ada. Kami mengajukan saksi dan ahli, dia hanya mengajukan ahli. Itu pun ahli yang tidak relevan, bukan ahli yang diperiksa di Polda Metro. Nah, sehingga yang terjadi adalah ya hakim tidak berani. Dia kemudian malah menasihati kami, bukan kemudian mengadili termohon. Kalau kita mau bicara mengenai yang namanya perlindungan hak asasi manusia, pra-peradilan itu adalah instrumen untuk melindungi HAM. Instrumen untuk mencari keadilan bagi siapapun yang mencari keadilan. Tapi kalau misalnya objeknya semuanya sudah terpenuhi, harusnya bisa langsung ke sidang pokok perkara dong, Bang? That's right. Pertanyaannya adalah apakah semua objek itu sudah dibahas atau belum? Belum. Kan ada pasal 35 tapi kan yang ada batasannya, Bang. Jadi nggak bisa berkali-kali, ada batasannya juga. Nah, begini ya, Bro Wati. Yang namanya pra-peradilan itu bukan barang yang mudah. Kan saya sudah menggambarkan. Speedy trial, cepat sekali. Kita harus menyiapkan 3 dokumen. Permohonan, replik, sama kesimpulan. Tidak setiap lawyer mau melakukan itu. Kita juga memberikan pembelajaran kepada publik bahwa ini melalui KUHAP, Undang-Undang Nomor 20 2025, ada instrumen baru yang berbeda dengan KUHAP sebelumnya. Ini juga hal yang dilakukan oleh Bang Arya juga begitu ya? Ya, jadi gini, kalau kita berbicara pra-peradilan, itu kan hak prosedural sebenarnya. Hak prosedural, tetapi yang substansi sebenarnya sama. Ketika diajukan terus-menerus, cuman beda dicicil ya, parsial seperti yang saya katakan tadi. Kalau ini dilakukan secara parsial, itu yang menjadi menghambat peradilan tadi. Fixative litigation, artinya mengganggu proses peradilan itu. Tapi perlu diingat bahwa hak prosedural ini tidak diganggu kok. Bila mana memang diterbitkan misalkanlah katakanlah surat edaran, kemudian peraturan Mahkamah Agung dengan batasan-batasan tertentu. Nah, tentunya inilah yang kami minta kepada Mahkamah Agung ya, bahwa ini harus ada aturan yang mengatur pelaksanaannya dia. Karena penahanan itu ada jangka waktu. Makanya saya katakan tadi. Nah, kalau bercermin pada kasusnya Mas Roy, mungkin kita fine-fine saja. Tetapi apakah kita juga menutup batas kepada teman-teman yang lain, advokat yang lain ketika ingin membantu yang dilakukan penahanan? Inilah yang kita tidak mau ada akibat daripada
satu sistem pelaksanaan hukum acara. Oke, nah, Pak. seperti itu Mbak. Jadi kita, berarti yang kita lebih tidak mengganggu haknya kok. Hak proseduralnya tetap berarti jalan. yang dikhawatirkan ini lebih terhadap penundaan waktu begitu. Tapi jangan dijawab dulu Pak Ade, karena kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami.